PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sediwara Radio Babat Tanah Leluhur. Ayo, tinggalkan padepokan ini cepat. Akan Prabangkara, ayo kita gabung bersama-sama sama tua itu. Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan pantanganku untuk membunuh manusia. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Oh, bagaimanakah pertempuran di padepokan kita, Yang? Apakah mereka berhasil dipukul mundur? Padepokan kita berhasil dihancurkan. Jadi, Gua Larang dikalahkan oleh mereka. Iya, benar. Lalu, di manakah Madiludira sekarang? Orang yang bersamamu tadi? Hah? Setibanya di sini, dia langsung meninggalkan saya, pergi ke arah barat sana. Saya tidak dapat mencegahnya, Yang. Dia hanya berpesan agar saya menyampaikan permohonan maafnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-46 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Rio sebagai Raden Purbaya, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bambang Ceger sebagai Dampu Awuk, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Abut sebagai Jerangkong Hidup, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertempuran antara dua tokoh mahasakti dari angkatan puluhan tahun yang silam masih berlangsung dengan serunya. Sementara itu, Raden Setakling bersama 3 orang saudaranya, juga Raden Purbaya dan Cempaka, menyaksikan pertandingan yang amat langka itu. Suatu ketika, Raden Setakling bersama-sama dengan ketiga saudaranya berusaha untuk membunuh Jerangkong Hidup yang sedang samadi menyembuhkan luka dalamnya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Raden Setakling dan Dampu Awuk terluka dalam yang parah dan tidak sadarkan diri. Anting Wulan dan Saka Palwaguna berusaha untuk menyadarkan kedua saudaranya. Bagaimana mungkin kita akan dapat menikmati pertempuran dengan tenaga yang sudah semakin lemah seperti ini? Masih banyak jurus-jurusku yang hebat yang akan membuatmu jatuh bangun. Untuk itu, sebaiknya janganlah kita lakukan dengan cara biasa, Jerangkong. Kita akan mati sebelum puas menikmatinya. Menikmati pertempuran ini. Sudah, ayo, katakanlah apa maumu. Aku akan mempertunjukkan 2-3 jurus serangan melalui anak itu. Dan kau boleh mencoba memecahkannya juga melalui anak itu. Ayo, bagaimana? Apa maksudmu, setan licik? Aku tahu anak kecil itu adalah seorang anak yang cerdas. Aku dapat memberikan petunjuk padanya, jurus seranganku yang nanti akan dipertunjukkan di hadapanmu. Dan kemudian, jika kau memang sanggup memecahkan jurus itu, sampaikanlah pemecahannya pada anak itu. Dan sekaligus kau boleh mengirimkan serangan balasannya pada anak itu pula. Dan nanti aku akan memecahkannya melalui anak itu pula.
Gila. Gila. Betul-betul kau ingin memperdaya aku. Kau ingin mencuri ilmuku melalui anak kecil itu. Setan licik. Kali ini kau tidak mungkin akan berhasil menipuku dengan cara pertandinganmu itu. Sayang sekali iblis bodoh. Jika kau mau melakukan apa yang kau usulkan ini, kau akan mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, kau akan dapat terus menikmati pertandingan ini sampai lebih jauh lagi. Dan yang kedua, kau tidak akan menyesal, tidak akan mati penasaran, karena kau mempunyai murid yang mewarisi ilmu-ilmu saktimu. Ya, aku pun saat ini masih mempunyai murid yang kelak akan mewarisi seluruh ilmu-ilmuku. Lucu sekali. Kau benar-benar badut yang lucu, Jerangkong. Kapan kau akan menurunkan ilmu-ilmu yang akan menjadi ciri kebanggaanmu itu? Kapan? Apa kau kira kau masih mempunyai kekuatan untuk malang melintang lagi dengan pecahnya 3 pembuluh darah utamamu itu? Pukulanku tadi telah menyumbat ke 3 pembuluh darah utamamu. Tetapi pengerahan tenaga yang kau lakukan tadi untuk memukul anak-anak muda itu telah membuat keadaanmu jadi tidak dapat tertolong lagi. Nah, coba kau raba 3 pembuluh darah utama di sekitar pinggangmu. Setan! Benar kata setan licik itu. Ketiga pembuluh darah utamaku agaknya sudah pecah karena pengerahan tenaga tadi. Setan licik. Kau tadi pasti berpura-pura tidak tahu ketika keempat anak itu menyerangku. Kau pasti sengaja membiarkannya agar keadaanku menjadi semakin parah seperti ini. Nah, bagaimana Jerangkong? Keadaanku pun saat ini tidak berbeda dengan keadaanmu. Seluruh tenagaku saat ini sudah kupusatkan untuk menahan serangan dari racun ular api di dalam tubuhku. Sementara itu, Mamang Kuraya dan Jerangkong Hidup masih saja bersikeras untuk melanjutkan pertempuran mereka. Sejurus kemudian Jerangkong Hidup berpikir keras sambil memperhatikan Mamang Kuraya yang duduk bersila tak jauh dari hadapannya. Sementara itu Anting Wulan dan Saka Palwaguna masih saja sibuk mengobati kedua saudaranya yang masih tak sadarkan diri. Baiklah. Untuk sementara ini, aku akan mencoba melihat situasi. Setiap saat, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membunuh setan licik itu. Baiklah. Kukira tidak ada salahnya aku menuruti saranmu itu. Iblis tolol, mau apa kau? Apakah kau ingin membunuh dirimu sendiri? Duduk sajalah di situ. Jangan mengerahkan tenaga secara berlebihan jika kau tidak ingin putus seluruh pembuluh-pembuluh halus jantungmu. Aku ingin melenyapkan semua yang berada di tempat ini, kecuali bocah yang kau maksudkan itu. Aku tidak ingin mereka menyaksikan pertempuran kita ini. Biarlah aku yang mengusirnya, Jerangkong. Anak-anak tolol, pergilah kalian dari tempat ini. Kakek tua, walaupun siapa adanya kau, aku tidak peduli. Aku tidak takut. Kau sudah keterlaluan sekali menghina kami. Aku akan mengadu nyawa, menuntut balas pada kalian berdua. Iya, kau telah membuat kedua saudara kami jadi seperti itu. Ayo Adi Wulan, kita putuskan kepala kedua kakek gila itu. Tunggu. Kedua saudaramu itu tidak apa-apa. Ini, coba kau masukkan ke dalam mulutnya. Cepat kau masukkan 2 butir obat itu ke dalam mulut mereka. Mamang Kuraya sadar jika sampai kedua anak muda itu melaksanakan niatnya,
pastilah mereka akan berhasil membunuh Cerangkong hidup. Akan tetapi kedua anak muda itu tidak mungkin akan dapat tetap hidup. Sisa-sisa dari tenaga iblis Mahasakti itu masih akan mampu untuk menghabisi nyawa mereka. Untuk itu, kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam saku baju dan kemudian melemparkan beberapa buah benda bulat kecil berwarna kuning ke arah Anting Wulan dan Sakapawaguna. Apakah kau tidak membohongi kami, kakek tua? Anak setan, wanayasa anjing bulldog. Ku hajar gurumu nanti. Hah? Kau tidak mempercaya aku? Adi Wulan, mari kita coba berikan obat ini pada Kakang Seta dan Adi Awuk. Setan licik. Rupanya dia memiliki pelmu jarab dari Sanata Dharma. Berarti racun yang menyerang di tubuhnya tidaklah banyak menyusahkannya. Pil itu pasti akan dapat menyembuhkannya. Nah, bagaimana anak-anak muda? Lihat Adi Wulan, Kakang Seta mulai membuka matanya. Lihatlah, Kakang. Napasnya pun sudah mulai teratur. Oh, Kakang Awuk juga sudah sadar, Kakang. Nah, kalian bisa segera meninggalkan tempat ini. Kecuali bocah laki-laki itu. Aku, Kek. Ya. Kenapa aku harus tetap tinggal di sini? Sudahlah, kau jangan banyak bertanya. Ikutilah saja perintahku. Jika kau menolak perintah itu, aku akan memusnahkan seluruh nyawa yang ada di padepokanmu itu. Seluruh nyawa yang tersisa. Hei, apa maksudmu menahan bocah ini di sini? Bocah ini adalah merupakan tanggung jawabku. Aku tidak mengizinkan siapapun juga mengganggunya. Apa benar demikian? Kuraya, apakah aku salah jika bertindak saat ini pada cucu muridmu yang kurang ajar itu? Dengarlah bocah. Keputusan kini berada di tanganmu. Kakek iblis itu pasti akan membunuh semua paman-pamanmu jika kau menolak untuk tinggal di sini bersama kami. Untuk apakah kalian sebenarnya menahanku di sini? Kau harus menyembah padaku dan mengangkat guru padaku. Tidak mungkin. Aku adalah murid dari perguruan Gua Larang. Tidak mungkin aku akan mengangkat guru padamu. Baiklah. Silakan kau tinggalkan tempat ini. Semua paman-paman dan bibimu akan kujadikan mayat-mayat penunggu bukit batu ini. Wulan, lihat itu. Adi Awuk memuntahkan darah berwarna hitam di taman. Jangan khawatir. Saudara kalian itu hanya mengeluarkan darah mati akibat pukulan dari iblis Cerangkong itu. Adi Awuk, apa yang telah terjadi, Kakang? Di mana kita sekarang? Kita sedang berada di Bukit Batu Larang bersama dengan Cerangkong hidup dan Mamang Kuraya. Ya, iblis itu benar-benar hebat, Kakang. Paman, ini lihat. Paman Seta juga memuntahkan darah. Ayo cepat kau bawa saudara-saudaramu yang terluka itu ke padepokan. Carikan tempat yang baik untuk beristirahat. Rawatlah mereka. Benar, Paman Saka. Bibi, Anda tinggalkanlah tempat ini. Biarkanlah saya tinggal di sini bersama dengan kedua kakek itu. Baiklah, kami akan kembali ke padepokan untuk menyembuhkan dan merawat. Kelak, kami akan kembali kemari untuk menjemputmu bersama dengan Eyang Kuru. Pergilah cepat, sebelum aku membuat kalian merangkak meninggalkan tempat ini. Sakapawaguna segera menggamit tangan Anting Wulan dan kemudian pendekar dari Gua Larang itu membopong Raden Setakeling dan Anting Wulan segera menyusul membopong Dampu Awuk yang belum pulih kembali kekuatannya. Cempaka yang tak mampu berbuat apa-apa dengan terisak meninggalkan Raden Purbaya. Kemari kau bocah baik. Aku masih bisa mendengar sikapmu yang membelaku. Ketika keempat paman dan bibimu hendak menyerangku tadi. Kau cukup menarik hatiku, bocah. Bagus. Tulang-tulangmu baik sekali untuk menerima ilmu-ilmu tingkatan tinggi. Ayo, kau sujudlah padaku.
sebutlah guru padaku. Aku akan segera menurunkan ilmu-ilmu tingkatan tinggi padamu. Maaf kek. Aku tidak bisa mengangkat kau sebagai guruku. Aku sudah berguru di Padepokan Gua Larang. Kau menolak untuk kuangkat menjadi muridku? Tahukah kau bocah? Ratusan orang akan sudi menjilat kakiku jika aku mau mengangkatnya sebagai murid. Tahukah kau siapakah orang yang berada di hadapanku itu? Tahu kek, dia adalah guru dari Eyang Wanayasa. Nah, menurutmu apakah kakek itu adalah orang baik? Tentu saja, kakek itu adalah orang baik-baik. Dengarlah bocah. Orang yang kau katakan baik itu, ia dikenal oleh seluruh Jawa dan Pasundan sebagai seorang pencuri yang licik. Nah, bagaimana bocah? Sujudlah pada kami. Bukankah kau sudah berjanji akan tinggal di sini untuk menyelamatkan padepokanmu? Menyelamatkan paman-pamanmu tadi? Tidak bisa. Tidak bisa, Kuraya. Hah? Anak itu harus mengangkat guru padaku. Dia boleh saja kau pergunakan untuk alat pertandingan kita. Akan tetapi, dia hanya boleh mengangkat guru padaku saja. Jerangkong. Sejak tadi kau memaki-makiku dengan sebutan setan licik. Tapi justru kali ini, kau benar-benar hendak memperdaya aku habis-habisan. Baiklah, aku terima. Bocah itu boleh mengangkatmu sebagai guru. Ayolah bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau hanya mengakui aku, Jerangkong Hidup, adalah satu-satunya gurumu. Ayo lakukan. Apa kau ingin mengingkari janjimu? Apa kau ingin agar aku membunuh seluruh penghuni Padepokan Goa Larang itu? Ayo, lakukanlah bocah. Demi langit dan bumi, aku akan mengakui kakek sebagai satu-satunya guruku yang baik. Bagus bocah. Sekarang kau ulangi lagi sumpahmu itu. Kali ini atas nama ayah dan ibumu. Ayo lakukan sekali lagi atas nama kedua orang tua. Atas nama ayahandaku dan atas nama ibundaku di Nirwana, aku mengakui kakek sebagai satu-satunya guruku yang baik. Dan saya akan mentaati semua perintah guruku yang baik. Siapakah kau sebenarnya bocah? Siapakah namamu? Dan siapakah orang tuamu? Nama saya adalah Purbaya. Ayahanda saya adalah penguasa dari Karangsedana yang kini telah tersingkir. Dan ibunda saya telah meninggal dunia, dibunuh oleh seorang manusia jahat. Ternyata kau adalah seorang pangeran yang tersingkir. Iya, bersyukurlah kau bisa bertemu denganku bocah. Kelak, kau akan membalaskan semua sakit hatimu pada setiap musuhmu. Kini kemarilah kau Purbaya. Nah, itu. Kau temuilah kakek licik itu Purbaya. Ada apakah kakek memanggil saya? Purbaya, aku pun akan memberikan kau ilmu sebagaimana gurumu itu. Tetapi aku minta kau mau mengangkat aku sebagai kakekmu. Setan tua licik. Nah, bagaimana? Aku tidak menghendaki sumpahmu, bocah. Anggukan kepalamu pun cukup bagiku. Bagaimana? Saya berjanji akan menganggap kakek jenggot sebagaimana kakek saya sendiri. Nah, ayo kita mulai saja pertempuran kita itu. Kau mulailah dulu, Jerangkong. Ya. Kau tunggulah di sini. Aku akan mencari tempat lain di balik batu besar itu untuk mengajarnya. Mari Purbaya.
Raden Saka Palwaguna segera melunting cepat menuju ke arah Anting Wulan. Hatinya berdebar cemas mendengar suara Anting yang terasa gelisah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop thread. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop thread. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Serasa. Mamang Kuraya telah mengalami luka yang amat parah akibat serangan jarum beracun dari Jerangkong Hidup. Akan tetapi keadaan dari Jerangkong Hidup pun nyaris tak berbeda dengan Mamang Kuraya. 3 pembuluh darah utama di bagian pinggangnya pecah akibat serangan Aji Semadi gila dari Mamang Kuraya. Dalam keadaan yang demikian parahnya, kedua tokoh tua itu masih saja bersikeras untuk melanjutkan pertandingan. Setelah mengusir Anting Wulan dan saudara-saudaranya serta Cempaka, Jerangkong Hidup mengangkat Purbaya sebagai muridnya. Dan Mamang Kuraya meminta agar Purbaya mau menganggapnya sebagai kakeknya sendiri. Sementara itu, Anting Wulan, Saka Palwaguna dan Cempaka telah kembali ke padepokan bersama-sama dengan Setakling dan Dampu Awuk yang masih dalam keadaan lemah. Adi Wulan, Wulan, Adi Wulan, di mana kau? Adi Wulan? Aku di sini, Kakang Saka. Lihat ini, aku menemukan sesuatu. Kemari cepat. Ada apa, Adi Wulan? Lihatlah ini, Kakang. Aku menemukan biji tasbih berserakan di sekitar sini. Bukankah ini milik dari Eyang Resi? Kau benar, Wulan. Apakah yang telah terjadi dengan Eyang Resi? Apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Entahlah, Kakang. Kukira tak mungkin ada orang lain lagi yang dapat membuat Eyang Resi susah selain dari Jerangkong Hidup. Sedangkan Jerangkong sendiri ada bersama dengan guru dari Eyang Resi. Dan juga guru dari Eyang Resi tidak sedikit pun membicarakan tentang kemungkinan Eyang Resi mendapat celaka. Iya. Kukira juga demikian. Sedang mereka kebingungan memecahkan teka-teki tasbih dari gurunya, tiba-tiba telinga mereka mendengar suara bisikan perlahan, suara yang telah lama dikenalnya. Anak-anakku, ikutilah aku dan janganlah banyak bertanya. Kakak, itu suara Eyang Resi. Tapi di manakah beliau? Itu, dia di sana, Adi Wulan. Lihat, dia berlari ke arah timur. Ayo kita kejar. Dengan kidang mamprung yang hampir sempurna, kedua remaja itu berusaha untuk mengejar Resi Wanayasa gurunya. Sampai akhirnya, ketika mereka sudah jauh meninggalkan padepokan Gua Larang, Resi Wanayasa menghentikan larinya. Cukup, kita dapat berbicara di sini, anak. Kami menghadap. Bangunlah, anakku. Marilah kita duduk dan bicara di sini. Eyang, apakah yang sudah terjadi dengan padepokan kita? Ceritakanlah dulu padaku tentang Mayang. Eyang sudah berhasil diperdaya. Wanita yang datang ke padepokan kita adalah Mayang Telasi. Si bidadari pencabut nyawa. Air mata wanita cantik itu sudah berhasil memperdaya seluruh isi padepokan ini. Iya, aku menyadari. Akulah yang paling bersalah. Aku menyadari kesalahanku ketika kelompok perusuh itu tiba di padepokan kita. Agaknya kelompok perusuh itu menyadari kekuatan kalian berempat akan dapat menyusahkan mereka. Untuk itu, mereka menyusun rencana itu. Eyang,
Apakah tujuan mereka hanya untuk Raden Purbaya? Iya, mereka hendak mencari Raden Purbaya. Dan juga mereka berharap akan menemukan Aji Konda di sini. Kelompok itu bekerja pasti karena mengharapkan imbalan dari penguasa baru itu. Setan, awas kau Sentana. Suatu saat, aku akan datang ke istanamu membalaskan hinaan ini. Eyang, kenapa kami harus menemui Eyang di sini? Kenapa kita tidak bicara di padepokan saja? Tidakkah Eyang ingin melihat keadaan Kakang Seta yang terluka? Dan juga adik Dambu Awuk? Aku tidak dapat menemui kalian di sana. Aku mempunyai persoalan yang penting. Jika saja cucuku tidak berada di sini, tentu aku tidak akan bersembunyi seperti ini. Justru aku yang akan datang mencari kalian. Raden Karmapala? Iya, Raden Karmapala. Aku bertanggung jawab pada orang tuanya untuk memberikan pendidikan dan juga menjaga keselamatannya. Lalu di manakah sekarang Raden Karmapala? Kusembunyikan di sebuah tempat yang aman. Akan tetapi, sayang sekali Raden Purbaya tidak kuketahui di mana beradanya. Raden Purbaya? Raden Purbaya semula bersama kami, Eyang. Tetapi kini dia telah diambil oleh Jerangkong Hidup. Jerangkong Hidup? Kau sungguh-sungguh, Saka? Sungguh, Eyang. Raden Purbaya baru saja lepas dari tangan kami. Jerangkong dan Mamang Kuraya telah bekerja sama mengambilnya. Mamang Kuraya? Guruku Mamang Kuraya yang mengambil anak itu? Benar, Eyang. Tapi bukankah Eyang pernah mengatakan guru Eyang, Mamang Kuraya, sudah meninggal dunia? Iya, benar. Kau benar, Bulan. Aku sendiri yang menguburnya di Bukit Apung. Bukit Apung? Iya, bukit kecil yang berada di tengah Danau Kembang Mayang, di sebelah timur Gunung Tangkuban Perahu. Aku menguburnya bersama-sama dengan Jatis pamanmu. Sudahlah, Ulan, Saka. Aku memanggilmu kemari adalah hendak memberikan tugas pada kalian untuk menghubungi murid-murid dari Gua Larang yang kini sudah berlarian menyebar kemana-mana. Kau carilah mereka di sekitar padepokan kita. Di desa terdekat, mereka pasti ada di sana. Katakan pada mereka agar saling menghubungi sesama kawan. Dan pesanku adalah untuk sementara selama 12 purnama, mereka tidak perlu datang ke padepokan ini. Demi keselamatan mereka. Mereka kuharapkan berkumpul setelah 12 purnama. Kami akan lakukan dalam beberapa hari ini, Eyang. Setelah Kakang Seta dan Kakang Dampu sehat kembali. Lakukanlah saat ini juga, Wulan. Biarkan kedua kakakmu itu aku yang mengurusnya. Beberapa di antara perusuh-perusuh itu pasti akan kembali lagi kemari. Mereka tetap akan penasaran karena belum berhasil mendapatkan Raden Purbaya. Jadi, mereka masih berkeliaran di sekitar sini, Eyang? Jangan khawatir. Mereka tidak akan mengganggu kedua kakakmu itu. Karena jika demikian, hal tersebut dapat membuat buruannya Raden Purbaya tidak akan berani kembali lagi. Tapi, bagaimana bisa Eyang Resi yakin akan hal itu? Aku melihat kedatangan kalian ke padepokan ini. Dan aku pun sudah lebih dahulu mengetahui beberapa orang suruhan Ki Sampar Angin ditempatkan di 4 penjuru padepokan kita ini. Mereka hanya untuk memata-matai saja. Sebab jika tidak, pasti mereka sudah melakukan tindakan. Mereka hanya membutuhkan Raden Purbaya buruannya. Jika demikian, tentu mereka akan berhasil menemukan Raden Purbaya di Bukit Larang itu. Jika keduanya tidak berniat menyerahkan Purbaya ke Istana Karangsedana, tidak akan mungkin mampu dan berani merampasnya. Nah, tinggalkanlah tempat ini segera. Aku akan mengunjungi dan mengambil kedua saudaramu itu hari ini juga. Jika tugasmu sudah selesai, kau dapat mencari aku dan saudara-saudaramu di pinggiran Kalijaga. Di tempat itu, aku akan membangun sebuah gubuk kecil. Baiklah, Eyang. Tolong sampaikan salam kami pada Kakang Seta dan Kakang Dampu Awuk. Mari, Adik Wulan.
Mengapa Kakang mencari ke desa ini? Tidak ke Sumur Opat? Aku yakin mereka tidak akan betah lama-lama berada di sana. Karena pasti di desa itu banyak berkeliaran kelompok perusuh yang masih penasaran belum mendapatkan Raden Purbaya. Karena Sumur Opat adalah desa terdekat dari padepokan kita. Jadi Kakang yakin akan menemukan mereka di sini? Iya. Kita lihat saja nanti, Wulan. Jika kita tidak menemukan di desa Panciringan ini, kita akan mencari di desa sebelah baratnya, desa Daun Jati. Kakang, kita beristirahat di warung. Sebentar, Wulan. Kau lihat di sana itu. Aku melihat 2 orang yang amat mencurigakan. Yang mana, Kakang? 2 orang itukah yang kau maksud? Iya, benar. Orang yang tinggi kurus dan berhidung petet. Serta kawannya yang membawa golok besar di pinggangnya. Iya, aku melihatnya. Tapi apa yang membuat Kakang curiga pada mereka? Keduanya agaknya sedang mengikuti seorang laki-laki tua. Ayo, mari kita ikuti mereka. Baik, Kakang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Awas kalian. Kenapa kau jadi marah seperti ini, Wulan? Perutku sudah lapar seperti ini. Mereka pergi jauh dari warung tadi. Kukira ada apa. Kakang, Ya, laki-laki tua itu masuk ke dalam gubuk kecil itu. aku ingin tahu apa yang diingini oleh kedua laki-laki yang mengikuti orang tua itu. Kita pergunakan aji 4 arah pembeda gerak untuk mengetahui pembicaraan mereka. Aku yakin di tempat itu berkumpul tidak kurang dari 10 orang Adi Sempak. Iya, mereka akan kita bantai di tempat ini. Mereka pandai sekali memilih tempat yang tepat. Jika begitu, marilah sekarang kita kembali. Tugas kita sudah selesai. Kita harus melaporkan penemuan kita pada pimpinan kita, Ki Sudira. Rasanya aku ingin langsung membunuh mereka sekarang juga di Sempak. Tidak mungkin kita akan berhasil, Kakang Saprang. Jumlah mereka pasti jauh lebih banyak. Lebih baik kita kembali saja, Kakang. Baiklah, Adi Sempak. Kutunda dulu sementara saja dendamku ini. Ayolah, kita segera kembali. Kakang. Iya. Rupanya orang tua tadi yang kita ikuti adalah salah seorang dari saudara kita. Iya. Siapakah orang tua itu? Kita tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang tua itu berjalan di depan kita. Ayo, kita coba temui orang itu, Wulan. Mari, Kakang. Adi Wulan, kau ketuklah pintu itu. Baik, Kakang. Sampurasun! Sampurasun! Mereka pasti masih berada di dalam. Sampurasun! Siapakah kalian, Kisanak? Keluarlah! Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Kami datang dengan maksud baik. Keluarlah sebentar. Hei, kaukah Paman Calung? Oh, Raden, Wulan. Hei, kawan-kawan! Raden Saka datang! Raden. Di mana Raden? Raden sedang keling. Raden Ada bawuk. Di mana Kakek Seling? Kemana saja? Di mana saja kalian selama ini? Tenanglah Paman Calung. Paman Sangka, Sarpin, aku datang kemari menemui kalian. Hendak menyampaikan pesan dari Eyang Resi. Eyang Resi. Iya. Di mana beliau sekarang? Saat ini Eyang Resi sedang sibuk merawat secara khusus Raden Karmapala. Eyang Resi merasa bertanggung jawab pada ayahandanya Sang Prabu Sana. Nah, dengarlah kalian. Kalian diminta untuk sementara ini janganlah melakukan kegiatan apapun yang dapat menarik kecurigaan pada pihak musuh kita. Kembalilah pada keluarga kalian masing-masing. 12 purnama
kalian diharapkan untuk kembali ke Gua Larang. Kenapa kita harus berpisah begitu lama, Raden? Pihak perusuh yang belum mendapatkan buruannya masih saja banyak mengintai di sekitar padepokan. Oleh karena itu, aku harapkan sekarang juga kalian tinggalkan tempat ini. Kenapa jadi begitu, Raden? Ada apa? Memangnya ada apa, Raden? Apa yang terjadi, Raden? Beberapa saat lagi, kalian akan dikepung oleh para perusuh. 2 orang mata-mata mereka mencurigai Paman Calung. Mereka mengikuti sampai di depan gubuk ini. Akan tetapi, beruntung juga, aku dapat menjumpai kalian di sini akhirnya. Kenapa kita tidak hadapi saja mereka, Raden? Bukankah Raden dan Wulan ada di sini? Kita tidak tahu jumlah mereka. Aku masih dapat melarikan diri sewaktu-waktu jika perlu. Akan tetapi, bagaimana dengan kalian? Baiklah, jika demikian, kami akan segera meninggalkan tempat ini. Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo, kita kembali. Ingat, 12 purnama, kalian diharapkan untuk kembali. Beritahukan kawan kalian yang lain yang dapat kalian temui. Apakah Raden akan melawan mereka? Kami akan membalaskan dendam perguruan jika memungkinkan, Paman. Baiklah Raden. Berhati-hatilah, Raden. Saya pergi. Kita tunggu mereka di dalam saja, Wulan. Apakah perut Kakang terbuat dari karet? Kita harus mengisi perut dulu baru mengajar mereka, Kakang. Baiklah. Tapi bagaimana jika mereka datang, kita tak ada? Tentu kita tidak akan memperoleh kesempatan untuk membalaskan dendam kita. Kakang tunggulah di sini. Saya akan mencari makan sebentar. Pergilah. Tapi jangan terlalu lama, Wulan. Baik, Kakang. Tunggulah sebentar. Sebaiknya aku istirahat di dalam saja. Kemana di Wulan? Sudah cukup lama dia pergi. Kenapa belum juga kembali? Jika sampai terjadi apa-apa dengannya, aku akan menyesal seumur hidup. Membiarkan adikku pergi seorang diri dalam situasi seperti ini. Ada yang datang. Keluarlah kalian, kelinci-kelinci dari Gua Larang. Ayo, keluarlah. Mereka sudah datang. Tetapi di mana di Wulan? Kenapa dia belum juga tiba? Hei! Keluar cepat! Atau ku pecahkan pintu ini! Hayat! Hei! Kenapa di dalam pondokan ini tidak tampak seorang juga? Apakah mereka semua bersembunyi di dalam kamar itu? Akan aku lihat. Ki Saprang, salah seorang perusuh yang turut serta dengan rombongan Ki Sampar Angin menyerbu Gua Larang, masuk ke dalam pondokan kecil itu dengan berbekal golok dan dendamnya yang menyala-nyala. Kenapa di dalam pondokan ini tidak tampak seorang juga? Apakah mereka semua bersembunyi di dalam kamar itu? Akan aku lihat. Kemana orang yang tadi masuk ke tempat itu? Dan mana yang lainnya? Mengapa Ki Saprang tidak juga menemui orang di dalam sana?
Celaka Kakang Saprang. Kakang Saprang! Kakang! Agaknya dadanya terkena pukulan keras hingga terlempar kemari. Oi! Ayo serang dan rajang orang yang berada di dalam pondok itu. Ayo! Bagaikan lebah yang menyerang api, satu persatu para perusuh yang menerjang masuk ke dalam pondok itu terlempar kembali dan jatuh di halaman pondok kecil itu. Berhenti! Kau hebat sekali, Sempak. Kau berani melanggar perintahku. Aku sudah melarangmu untuk datang ke tempat ini. Kenapa kau datang juga? Kau mengorbankan banyak orang-orangku. Ampun, Ki. Saya tidak dapat menghalangi kekerasan hasrat Kakang Saprang untuk datang membalaskan dendamnya. Dan lagi kami pun tidak pernah membayangkan akan menemui keadaan seperti ini, Ki. Berapa jumlah setan Gua Larang itu? Saya tidak tahu, Ki. Saya baru saja tiba. Orang di dalam pondok itu belum menampakkan dirinya sejak tadi. Baik. Mundurlah kau, bodoh. Ya. Hei, Kisanak yang di dalam sana. Keluarlah kau. Kalian sudah kami kepung. Kami sedang mencari orang-orang dari Gua Larang. Jika kau bukanlah orang yang kami cari, kau boleh pergi dari sini. Raden Saka Palwaguna yang sejak tadi bersembunyi di dalam gubuk kecil segera saja menampakkan diri. Dengan tenang ia keluar dari pondok kecil dan kemudian menghampiri Ki Sudira yang masih saja duduk di atas kuda. Mana kawan-kawanmu yang lain? Aku hanya sendirian saja di dalam sana. Bohong, Ki. Saya sudah mengamati sejak dari pasar. Ada seorang tua yang masuk ke dalam gubuk itu, Ki. Tentu saja mereka sudah pergi semua. Karena mereka mengetahui kedatanganmu. Kau terlalu ceroboh mengamatinya. Kau mengintainya sambil berbicara keras-keras di bawah pohon sana. Bukankah demikian, Kisanak? Kau... Kisanak, siapa kau ini sebenarnya? Mengapa kau ada di sini jika kau tahu kami akan datang menyerang pondok ini? Justru itulah aku datang dan masuk ke dalam pondok ini. Karena aku tahu sebentar lagi akan ada keramaian di sini. Setan, kau benar-benar tidak memandang kami. Kau pastilah salah satu murid dari Gua Larang. Kau benar. Aku adalah salah satu murid padepokan itu. Kenapa kau hanya duduk saja di atas kuda itu? Setan. Bocah. Belum saatnya kau bicara besar di hadapan orang seperti aku. Untuk kesombonganmu, aku, Ki Sudira, akan menyeretmu di belakang kudaku ini hingga ke Karang Sedana, ke hadapan Ki Sampar Angin. Kenapa kau tidak cabut saja pedangmu itu, Ki Sudira? Kau terlalu sombong, anak muda. Bagaimana, Ki? Apakah kita sudah sampai di sini saja pertempuran kita? Aku belum lagi menitikan keringat. Kau benar-benar hebat, anak muda. Tapi aku belum kalah. Coba Anda kau hadapi sekarang pedangku masih ini. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Terimalah pedangku ini. Ki Sudira, yang merupakan salah satu pimpinan dari para prajurit pengintai desa Paciringan, menyerang Raden Saka Palwaguna dengan kibasan dan gerak tipu yang tidak terduga. Akan tetapi yang kali ini dihadapi oleh Ki Sudira adalah salah seorang murid terbaik dari padepokan Gua Larang. Maka ketika kibasan pedangnya berhasil dielakkan oleh Saka Palwaguna, Ki Sudira berniat untuk menarik serangannya sambil melancarkan tendangan ke arah tubuh murid dari Gua Larang. Akan tetapi belum lagi sempat pimpinan prajurit pengintai itu menarik serangannya, maka pedangnya sudah berada dalam jepitan dua jari lawan.
Lepaskan pedangmu. Untuk apa kau ambil lagi pedangmu ini? Jika memang sudah tidak ada artinya lagi bagimu. Hah? Lepas. Ki Sudira, kau seharusnya mencari pedang yang lebih baik lagi dari yang ini. Untuk apa kau memiliki pedang rapuh seperti ini? Hah? Nah, Ki Sudira, aku pergi. Sampaikan salamku untuk Ki Sampar. Dan katakan padanya, satu saat aku akan datang membalas semua penghinaannya. Sumpah, babi bodoh. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Aku sudah melarang kalian melakukan gerakan. Tapi kalian benar-benar gila. Tidak dapat menahan diri. Ayo, bawa Sabrang kembali. Baik, Ki. Baik. Ayo, kembali cepat. Tinggalkan tempat ini. Dan bawa kawan kalian yang terluka. Ayo. Kemana Adi Wulan? Kenapa sampai sekian lama tidak juga kembali? Aku harus mencarinya ke tengah desa Paciringan. Sementara itu, Anting Wulan yang mencari makanan di sebuah warung di desa Paciringan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang membicarakan sesuatu yang amat mencurigakan. Biar aku duduk beristirahat di sini saja. Aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan kelompok laki-laki yang berada di sudut itu. Agaknya aku mendengar mereka menyebut-nyebut tentang bocah tawanan. Aku kira Nyai Mayang juga terlalu berani membawa tawanan itu seorang diri. Dan hanya mempergunakan gerobak kuda. Ya, kata-katanya benar menyakitkan aku tadi. Kita dianggap babi yang tidak berguna. Dia menganggap tidak ada artinya sepasukan pengawal menyertainya. Ya, tapi ada baiknya juga, Kakang. Kita tidak akan menanggung resiko berat mengawalnya. Coba saja bayangkan, jika yang dikatakan anak itu benar. Resi Wanayasa benar-benar datang mencarinya. Tentu kita akan ikut celaka, Kakang. Ya, kau benar, Adi. Tapi sikap Nyi Mayang itu yang amat kusesalkan. Dia menghina kita. Dia sama sekali tidak menganggap kita ada kawan seiring. Kau ini, Kakang. Apa kau tidak tahu siapa Nyai Mayang itu? Dia adalah seorang wanita lembut, cantik, manis. Akan tetapi, tangannya akan sanggup merogoh jantungmu sambil bibirnya yang indah menciumi seluruh wajahmu. Sudahlah, Kakang. Apakah Kakang juga tidak membayangkan kesulitan yang lain jika Nyai Mayang tidak datang kemari? Kesulitan apa lagi, Adi? Bukankah ketika Kakang membawanya dari tempat Kakang menemukannya di sekitar Kalijaga, Kakang menemukan banyak kerepotan? Anak itu sukar sekali untuk dijinakannya. Ya, kau benar, Adi. Aneh. Menurut pembicaraan mereka, pastilah Raden Karmapala berada di tangannya. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju Karangsedana. Pastilah anak itu berhasil ditangkap saat Eyang Guru menemuiku di Padepokan. Aku harus segera mengejarnya sebelum setan wanita itu semakin jauh meninggalkan desa Paciringan ini. Ya, biarlah Kakang Saka mengatasi kelinci-kelinci itu seorang diri. Kukira sedikit pun ia tidak akan mengalami kesulitan. Aku harus mencari seekor kuda. Kukira kelak aku memerlukannya jika aku berhasil mendapatkan Raden Karmapala.
ini adalah satu-satunya jalan menuju Karang Sedana. Aku pasti akan dapat segera menemukannya. Jika bidadari pencabut nyawa itu benar-benar mempergunakan gerobak kuda membawa Raden Karmapala. Hiya, hiya, hiya. Oh, siapa itu yang sedang bertempur di depan sana? Oh, gerobak kuda itu. Iya, benar. Itu pastilah Mayang. Mayang Telase yang telah terlibat dalam pertarungan. Tapi siapakah wanita yang menjadi lawannya? Oh, ternyata Sariti, murid Ki Parang Pungkur dari perguruan pengemis tongkat merah. Sariti! Sariti! Serahkan wanita setan itu padaku! Ayolah! Kalian berdua boleh sekaligus menghadapiku! Tinggalkanlah Mayang Telase untukku! Kau kejarlah di Kahanggara! Dia telah melarikan bocah kecil tawanannya! Bantulah aku! Jangan anak itu! Biar wanita itu di bagianku! Baiklah, Wulan! Akhirnya kita dapat juga bertemu wanita iblis. Cuas! Kenapa kau masih juga marah padaku, anak manis? Bukankah aku sudah mengalah padamu? Menyerahkan kekasihku padamu? Setan, kau harus menebus semua penghinaan yang sudah kau lakukan pada kami seluruh padepokan Gua Larang. Hiya! Murid dari Padepokan Guarang yang perkasa menyerang Mayang Telasi dengan jurus ampuh dari kincir metu tingkatan ke-6. Serangannya berputar mengarah ke seluruh bagian berbahaya di tubuh Mayang Telasi. Akan tetapi lawan yang kali ini dihadapi adalah seorang wanita yang telah banyak memiliki ilmu dan ajian serta segudang pengalaman. Ayo, majulah anak manis. Hup, hiya! Agaknya ini murid Gua Larang yang tidak dapat kubuat main-main. Jika kulayani, setengah harian pun belum tentu aku dapat mengalahkannya. Hiya! Hiya! Ha! Hiya! Hiya! Ayo! Lawan seranganku ini! Hiya! 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 Mayang Telasi yang menyudahi pertempuran dengan Anting Wulan segera menaburkan senjata rahasia di antara kibasan maut selendangnya. Beberapa benda kecil berbentuk bunga pipih yang tajam meluncur ke arahnya. Kita sudahi saja pertempuran yang tidak ada gunanya ini, anak manis. Oh, wanita iblis curang. Jangan lari kau. Hiya! Setan, wanita itu mempergunakan kesempatan lari ketika aku sedang berguling-guling menghindarkan serangan senjata rahasianya. Aku harus menyusul Sariti yang sedang mengejar Raden Karmapala. Hiya, hiya, hiya. Wulan, tunggu. Kau Sariti, bagaimana dengan Raden Karmapala? Raden Karmapala? Anak kecil itukah yang kau maksudkan? Iya, anak yang mereka bawa itu adalah Raden Karmapala. Bagaimana? Apakah kau tidak berhasil menemukannya? Aku yakin, Dika Hanggara masih berada di sekitar sini. Kekasih dari Mayang Telasi itu tidak akan dapat berlari cepat dengan beban Raden Karmapala. Dan aku yakin, saat ini laki-laki licik itu sedang bersembunyi. Sariti, kenapa kau tiba-tiba saja berada kembali di daerah ini dan melibatkan diri dengan masalah kami? Seorang anggota perguruan kami yang sempat melacak rencana penyerangan ke Gua Larang telah diketemukan tewas di Karang Sedana. Dan kawan lainnya yang tertangkap berhasil melarikan diri dari tahanan anak buah Ki Sampar dan baru saja memberitahu pagi tadi. Jadi kami terlambat datang membantu. Apakah gurumu Ki Parang Pungkur juga datang kemari? Beberapa orang anggota perguruan sedang berusaha mencari di mana guru berada. Terima kasih atas bantuan kalian dari Tongkat Merah. 2 kali sudah kalian membantu kami dari Gua Larang. Tidak apa, Wulan. Kakek mengatakan antara dirinya dan Eyang Wanayasa gurumu sejak masa remaja telah terjalin persahabatan yang erat. Cuma akhir-akhir ini kami lebih banyak bekerja dan mencari makan di daerah Mataram. Dan mulai saat ini kakek mengatakan ingin kembali mempererat persahabatannya seperti masa lalu. Terima kasih, Sariti. Satu saat kami dari Gua Larang akan membalas semua kebaikan kalian. Sudahlah, marilah kita segera mencari Dika Hanggara, si kumbang madu yang melarikan Raden Karmapala. Sebaiknya kita memisahkan diri. Betul, Sariti. Kau mengambil arah ke kiri,
Dan aku mengambil ke kanan di antara gerumbul-gerumbul pohon itu. Baiklah, Wulan. Anting Wulan dan Sariti segera berpisah untuk mencari jejak di Kahanggara si Kumbang Madu. Keduanya segera menyelusup di antara gerumbul pepohonan di kiri kanan jalan utama di luar desa Paciringan. Sementara itu, kedua gadis yang tidak berhasil menemukan di Kahanggara kemudian melanjutkan pencarian ke arah yang berbeda. Kemanakah laki-laki yang membawa lari Raden Karmapala? Coba, aku terus mencari ke arah dalam sana. Perih sekali. Sejak pagi tadi hingga sore seperti ini, belum juga diisi apapun. Sebaiknya aku beristirahat di sini saja. Untung bungkusan makanan ini tidak hancur ataupun hilang dalam pertempuran tadi. Kasihan sekali Kakang Saka. Tentu ia menunggu-nunggu kedatangan nasi ini. Tapi biarlah. Kakang Saka bisa mencarinya di desa Paciringan jika merasa lapar. Baru saja Anting Wulan hendak membuka bungkusan makanan yang dibawanya, telinganya yang terlatih mendengar bunyi ranting yang terpijak oleh seseorang tak jauh dari tempatnya beristirahat. Kecoa buduk. Siapa lagi yang mengganggu selera makanku ini? Ataukah ini laki-laki yang dimaksud Sariti? Biar aku lihat. Hei, siapa kau? Ayo keluar dari semak itu. Ayo keluar. Atau kupangkas semak itu berikut kepalamu dengan pedang ini. Baiklah, jika memang kau ingin mencari penyakit. Tunggu. Jangan lakukan itu, Nona. Jangan. Siapakah kau? Mengapa kau mengikuti aku dari semak itu? Saya tidak mengintai Nona. Saya hanya memperhatikan Nona dari tempat ini. Setan belang, kecoa bodoh. Apa bedanya mengintai dan memperhatikan secara sembunyi-sembunyi? Saya penduduk daerah sini, Nona. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah saya. Dan saya melihat Nona sedang duduk di sana. Lalu saya mendekati dan melihat Nona lebih dekat dari tempat ini. Hei, apa kau tidak melihat seseorang yang melalui jalan ini? Seorang laki-laki muda yang membawa seorang anak kecil. Seorang laki-laki muda, Nona. Tidak, Nona. Dari mana kau dan di mana tempat tinggalmu? Tentu saja dari sawah. Tidakkah Nona lihat pacul yang saya bawa ini? Hujan sudah mulai turun. Semua penduduk yang memiliki sawah sudah mulai menggarap kembali sawah miliknya. Di mana tempat tinggalmu? Itu, di sana. Tidak jauh lagi dari tempat ini. Ayo, kita ke sana. Aku ingin melihat tempat tinggalmu. Baik, mari Nona. Kau jalanlah di muka. Baik Nona. Pemuda tani yang ditemuinya itu kemudian berjalan di muka menuju ke tempat tinggalnya. Anting Wulan yang merasa curiga dengan sikap dan tindak tanduk orang yang ditemuinya, dengan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah bagian belakang pemuda itu. Lepaskan Nona, sakit sekali pundak saya. Aduh, lepaskan pegangan Nona. Kecoa bodoh tidak berguna. Aduh, kenapa Nona pendekar menyakiti saya?
Apakah saya telah membuat kesalahan lagi pada Nona? Sudahlah, kau kembali saja pulang. Itu dia rumah saya, Nona. Sudah kelihatan dari sini. Bukankah Nona ingin datang ke tempat saya? Sudahlah. Maafkan semua perbuatanku tadi. Aku harus segera pergi dari sini. Belum lagi Anting Wulan sempat melompat meninggalkan pemuda yang mengaku petani itu. Tanpa diduga, sejurus serangan yang dilancarkan dari jarak yang teramat dekat tak dapat dihindari lagi oleh Anting Wulan yang telah terperdaya. Mau kemana kau, Nona? Mengapa cepat-cepat hendak pergi? Bukankah kau ingin mengunjungi pondokku? Hah? Ayo, mari. Marilah kau lihat pondokku itu. Setan belang. Kau pastilah pemuda penculik bocah itu. Iya, kau pastilah Dika Hanggara. Manusia licik. Ayo, jika kau memang benar-benar seorang laki-laki sejati, bebaskan totokan ini. Kita bertempur sampai salah seorang mati berlumur darah. Kau kira saat ini kau sedang menghadapi siapa, Nona? Aku adalah Dika Hanggara, si kumbang madu. Bukanlah pemuda yang dapat kau perdaya. Aku bukanlah pemuda bodoh. Untuk apa kita bertempur jika pada akhirnya aku yang kalah? Bukankah dengan cara seperti ini aku sudah berhasil mengalahkanmu? Setan belang licik. Laki-laki pengecut. Ayolah, mari. Bukankah kau ingin melihat pondokku? Mari. Lepaskan aku. Jangan sentuh tubuhku. Lepaskan aku. Beruntung sekali aku hari ini dapat memondong gadis pendekar seperti ini. Anting Wulan yang menyadari keadaan akhirnya tidak lagi berteriak. Dan Dika Hanggara, pemuda hidung belang itu membawa Anting Wulan ke pondoknya yang tidak jauh lagi dari tempat pertemuan dengan gadis pendekar itu. Selamat datang di istanaku, Nona Manis. Nah, duduklah kau di pembaringan ini. Di mana kau sembunyikan anak itu? Ada di dalam sana. Apakah kau ingin bertemu? Baik. Akan kuambilkan anak itu kemari. Kau lagi? Apa salahku? Kalian menahanku seperti ini. Kau amat diperlukan oleh Prabu Jayasuntana, bocah. Oleh karena itu aku akan mempersembahkan kau padanya. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Nah, itu dia. Apakah kau mengenalnya? Rencana apa lagi yang akan kalian siapkan? Aku tidak kenal wanita itu. Pastilah dia kawanmu, sebagaimana wanita iblis tadi. Bocah setan. Kau berani meludahiku. Di sini bukanlah istana Karangsedana. Rasakan ini. Raden, apakah Raden adalah Pangeran Karmapala dari Galuh? Siapakah kau? Saya adalah salah satu murid dari Padepokan Gualarang. Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Janganlah kau coba-coba membohongiku. Aku mengenal semua murid Padepokan itu. Raden, dengarlah. Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Ketika Raden tiba di Padepokan, saya baru saja pergi ke Bukit Larang bersama-sama beberapa orang kakang saya. Kau pastilah salah seorang dari kelompok Ningsewu. Di mana kawan-kawanmu yang lain? Bukankah kalian selalu pergi bersama-sama? Iya, benar. Aku adalah salah seorang dari kelompok Ningsewu. Sebentar lagi, kawan-kawanku akan tiba di sini. Aku diperintahkan oleh Eyang Resi untuk mencari Raden Karmapala. Jadi Bibi adalah Bibi Anting Wulan. Benar, Raden. Benar. Aku adalah Anting Wulan. Kau telah salah mengambil orang. Bocah ini bukanlah Raden Purbaya yang dibutuhkan oleh penguasa Karangsedana yang baru. Anak yang berada di hadapanmu adalah Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu Sana dari Galuh. Kau mau coba-coba membalas menipuku? Tidak bisa anak manis.
Sayang sekali aku sedang menunggu kekasihku Mayang Telasi. Jika tidak... Mau apa kau mendekatku? Pergi. Pergi menjauh sana. Sayang sekali. Sayang sekali. Jangan sentuh tubuhku. Pergi setan. Apa ini? Iya. Kasihan sekali. Agaknya kau sudah menjadi lapar sekali. Iya. Aku mengganggumu ketika kau ingin membuka bungkusan ini. Kau membawa 2 bungkusan. Apa ini untukku? Terima kasih. Kebetulan aku pun sudah saatnya untuk makan. Daging kering ini bukan main rasanya. Apa kau juga mau aku suapi? Kau sudah kembali, manisku. Kau ada di sini, gadis setan? Iya. Kenapa kau terkejut? Burung ini masuk perangkapku ketika sedang terbang mencari anaknya. Kenapa kau berpakaian seperti ini, Kakang Hanggara? Terpaksa aku memakai pakaian kotor ini demi mendapatkan burung ini, Adimayang. Lalu apa saja yang sudah kau lakukan dengan gadis ini? Sama sekali aku tidak melakukan tindakan apapun, Adimayang. Lalu dari mana dia mendapat bungkusan itu? Bukankah diambil dari balik baju Bibi Wulan? Dan seandainya saat ini kau tidak sedang menunggu kasihmu, bukankah kau tidak hanya sekedar mencium Bibi Wulan? Raden, kau mengkhianati aku, Kakang. Anak setan. Bohong, Adimayang. Aku tidak melakukannya. Anak itu berbohong. Seandainya Bibi Wulan tidak malu, tentu dia akan menceritakan semua perbuatanmu tadi. Raden, kau sudah mengkhianati aku, Kakang. Kau tahu apa hukumanku pada orang seperti itu? Ampunkan aku, Adimayang. Aku benar-benar tidak melakukan apapun juga. Kau harus mati, Kakang Hanggara. Kau harus mati, Kakang. Maafkan aku, Adimayang. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku. Aku sungguh-sungguh menyayangimu, Adimayang. Aku mencintaimu, Adimayang. Semua ini adalah karena ulahmu, gadis setan. Karena itulah kau yang harus mati. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apakah ini akan kau jadikan penyelesaiannya? Setan! Aku tidak takut denganmu. Tapi aku tidak akan berlaku bodoh untuk melepaskanmu. Kau harus mati saat ini juga. Tunggu, Adimayang. Jangan bunuh wanita itu. Kita sangat memerlukannya. Kau benar-benar ingin mati, Kakang. Kau menghalang-halangiku membunuh gadis ini. Tunggu, Adimayang. Janganlah kau jadi salah paham. Kita masih memerlukan wanita ini. Bukankah dia juga sudah menjadi jinak? Resi Wanayasa dan ketiga saudaranya yang lain pasti sedang mencari-cari kita. Juga gadis pengemis itu. Jadi, kukira kita memerlukan gadis itu. Baiklah. Hei, kau selamat kali ini, anak manis. Nyawamu saat ini masih aku perlukan. Beristirahatlah. Aku sudah mencari di sekitar sini, tapi tidak juga kutemukan. Apakah justru Wulan yang berhasil menemukan si kumbang madu itu? Aku akan mencoba mencari di sebelah kanan jalan. Mudah-mudahan aku dapat menemukan anak itu. Setidak-tidaknya aku harus dapat menemukan Wulan. Sariti melompat lincah bagi kelinci di antara rimbunan pohon. Gadis ini melompat ke sana kemari sambil matanya yang tajam menatap ke segala arah. Seakan-akan murid dari perguruan pengemis tongkat merah itu berlomba dengan senja yang hampir turun. Aku harus segera dapat menemukan setidak-tidaknya Wulan sebelum hari menjadi gelap. Itu ada sebuah pondokan. Aku akan mencoba untuk menyelidiki ke sana. Perlahan-lahan, Sariti mengendap-endap mendekati gubuk di hadapannya, bagaikan gerak seekor kucing. Beberapa saat saja gadis itu telah berada di samping gubuk, tempat di mana Raden Karmapala dan Anting Wulan disembunyikan. Aku akan coba untuk mengintai dari sela-sela bilik ini. Benar, ternyata dugaanku benar. Kedua orang yang kucari berada di dalam sana.
Tapi kenapa Wulan sampai dapat dikuasai mereka? Di mana Dika Hanggara dan Mayang Telasi? Coba ku cari di bagian lain dari pondok ini. Coba ku intai di bagian ini. Ini ada bagian yang sudah berlubang. Setan, benar-benar manusia-manusia bejat mereka. Aku harus mempergunakan kesempatan ini untuk membebaskan Wulan dan anak itu. Beruntung aku, pintu ini tidak mereka kunci. Perlahan-lahan Sariti membuka pintu gubuk yang tidak terkunci. Sementara itu, Wulan yang melihat pintu terbuka perlahan, segera memberi tanda pada Raden Karmapala agar tidak mengeluarkan suara. Cepat, bebaskan aku, Sariti. Baik, Wulan. Baru saja Sariti membebaskan totokan Dika Hanggara yang menutup jalan darah utamanya, pintu bilik di mana sepasang kekasih iblis itu mengumbar nafsu hancur berantakan. Rupanya kau lagi pengemis celaka? Mayang Telasi yang mendengar suara-suara mencurigakan di ruang tengah bilik, di mana tawanannya ditempatkan menjadi curiga. Dan segera saja, wanita iblis ini melompat keluar sambil memukul hancur pintu biliknya. Dan segera menyerang Sariti dan Anting Wulan yang masih lemah karena tertutup jalan darah utamanya beberapa saat. Anting Wulan diperdaya oleh Dika Hanggara si kumbang madu hingga berhasil ditawan. Dika Hanggara pemuda cabul yang menjadi kekasih dari Mayang Telasi tidak berani bertindak terlampau jauh terhadap Anting Wulan yang kini menjadi tawanannya. Karena ia sedang menunggu kedatangan kekasihnya tersebut, Mayang sangat terkejut melihat Anting Wulan berada di pondoknya bersama Dika Hanggara kekasihnya. Kecemburuan sang bidadari pencabut nyawa yang dipanasi oleh Raden Karmapala menyebabkan Dika Hanggara nyaris terbunuh di tangan kekasihnya. Sementara itu, Sariti yang berhasil menemukan pondok tersebut berhasil membebaskan Anting Wulan dari pengaruh totokan Dika Hanggara. Anting Wulan yang baru saja lepas dari pengaruh totokan Dika Hanggara belum lagi menemukan kembali kekuatannya. Akan tetapi pemuda itu yang sudah menjadi gentar dengan nama dari Ning Sewu justru menyerang Sariti. Sariti, pengemis wanita dari perguruan tongkat merah yang saat itu sedang kerepotan melayani selendang dari bidadari pencabut nyawa, melenting tinggi menghindari serangan dari Dika Hanggara. Aku tak dapat lagi menghindari serangan selendang wanita iblis ini. Biarlah, aku akan mengadu nyawa dengannya. Sariti, dadaku. Dadaku terasa besar sekali. Katakan Dika, kau bawalah anak itu, biar aku menahan mereka. Aku bunuh kau, Mayang, perempuan iblis. Anak itu, Wulan. Lepaskan anak itu, setan. Tunggu, mau kemana kau? Biarlah anak itu kami bawa ke Karang Sedana. Kukira Dika sudah cukup jauh meninggalkan tempat ini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Mayang Telasi melompat tinggi ke atas dan membobol atap pondok tempat di mana mereka bertempur. Anting Wulan yang segera melenting mengejarnya ke atap. Akan tetapi setibanya di atas ia masih sempat melihat Mayang Telasi menghilang ke arah barat. Saat itu hari telah menjadi gelap.
Batang-batang pohon yang besar di sekitar pondok menjadi tabir yang menyelimuti bayang-bayang kedua lawannya. Amat berbahaya jika aku mengejarnya dalam gelap seperti ini. Keduanya adalah iblis-iblis yang sangat licik. Sariti. Bagaimana keadaanmu, Sariti? Tidak apa-apa, Wulan. Kau cobalah lindungi aku. Aku akan mencoba mengobati lukaku dengan tenaga dalamku. Lakukanlah dengan tenang. Aku akan menjagamu di sini. Bagaimana keadaanmu, Sariti? Rasa sesak di dadaku sudah jauh berkurang sakitnya, Wulan. Terima kasih. Akulah yang harus mengucapkan terima kasih lagi padamu. Kau telah menolongku lagi. Aku benar-benar manusia tidak berguna. Dapat diperdaya oleh laki-laki iblis itu. Berhati-hatilah, Wulan. Keduanya adalah manusia-manusia licik. Apakah kau tahu ke arah mana keduanya melarikan diri? Aku sempat melihat wanita itu menghilang ke arah barat sana. Ke arah barat? Iya. Iya ya. Kita coba mencarinya ke sana, ke desa Kumparan. Demikianlah, kedua gadis itu kemudian menuju desa Kumparan, sebuah desa yang cukup besar, yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa Paciringan. Sementara itu di Bukit Batu Larang, Raden Purbaya mulai mendapat pengarahan serangan pertama dari Jerangkong Hidup, dari balik batu tak jauh dari tempat Mamang Kuraya berada. Stop, Bocah. Apakah kau sudah jelas dengan semua gerakan yang sudah dengan baik kau lakukan itu? Apakah gerakan yang sudah guru katakan baik saya lakukan? Masih guru ragukan keyakinan saya pada penguasaan jurus serangan itu? Gerakan sudah kau lakukan dengan baik. Tapi, sudah jelaskah tujuan serangan itu? Jelas sekali, Guru. Serangan tangan saya yang ke muka adalah untuk tenggorokan lawan. Kemudian, langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang sambil meneruskan kibasan tangan saya yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan. Kemudian, langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang sambil meneruskan kibasan tangan saya yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan. Kemudian, putaran serangan kaki ke arah yang berbeda adalah untuk menutupi kemungkinan lain agar lawan tak dapat menghindarkan diri lagi dari serangan ini. Bagus. Kau benar-benar cerdas, bocah. Beristirahatlah di sini. Sudah cukup lama kau berlatih. Ya, saya memang merasa sangat lelah, Guru. Guru, kenapa Guru harus bertempur sampai seperti ini dengan kakek? Kenapa Guru harus menyiksa diri, menyakiti diri dengan saling memukul? Lalu apa maksudmu? Aku tidak boleh bertempur. Aku tidak boleh mengadu nyawa seperti tadi. Bukankah memang tujuan hidup manusia yang mulia adalah mencari ketenangan lahir dan batin? Bocah. Kau tahu apa tentang tujuan hidup manusia? Apakah gunanya aku mengasingkan diri bertahun-tahun mempelajari ilmu kepandaian seperti ini? Jika bukan untuk kupraktekkan, jika bukan untuk membunuh lawan-lawanku yang lemah dan bodoh. Ilmu kepandaian yang kupelajari adalah ilmu kepandaian untuk berkelahi, untuk membunuh manusia. Bukankah kita mempelajari ilmu kepandaian seperti ini adalah untuk membela diri, untuk menjaga diri? Bocah. Agaknya kau memang sudah dirasuki oleh ajaran dari Siwanayasa tentang kebaikan-kebaikan dari golongannya dan keburukan dari golongan lain.
Siapapun dia, jika sudah mempelajari sejurus dua jurus ilmu memukul dan menyerang, berarti sudah mempersiapkan diri untuk menyakiti dan membunuh seseorang. Kenapa kau diam saja, bocah? Apakah kau masih penasaran dengan perkataanku? Jika suatu saat kau bertemu dengan si Wanayasa yang lagaknya sudah seperti dewa itu, kau tanyakanlah padanya, apakah dia belum pernah membunuh seseorang? Tapi jika yang kita bunuh adalah seorang yang sangat jahat, itu sudah seharusnya kan? Kita tidak dapat disalahkan jika kita membunuh orang jahat. Kenapa kau jadi ketakutan seperti itu? Apakah kau sudah pernah membunuh seorang manusia? Kau menjadi gemetar seperti itu. Ada apakah, bocah? Iya, aku sudah membunuh seorang manusia. Ternyata kau hebat sekali, bocah. Kau hebat sekali, muridku. Masih sekecil ini, kau sudah dapat membunuh seseorang. Tapi aku membunuh seseorang yang sangat jahat. Seorang yang sudah seharusnya menerima hukuman seperti itu. Dia sudah menyakiti ibuku. Dia sudah menyakiti diriku. Kau katakan sudah seharusnya kau membunuh orang itu. Dia jahat. Apakah tindakanmu membunuh orang itu bukan pula perbuatan jahat, bocah? Kau tanyakanlah pada sanak keluarga mereka. Ayahnya sendiri mengendaki kematiannya. Dia benar-benar manusia yang sangat jahat, Guru. Saudaranya sendiri mati di tangannya. Siapakah orang itu? Ki Dandung, kepala begal yang jahat, Guru. Lalu bagaimana kau dapat membunuhnya, bocah? Ketika dia hendak menangkap saya melemparnya dengan sebuah batu besar dari atas sebuah tebing, tepat mengenai kepalanya. Banyak manusia jahat, muridku. Ciri-ciri seorang penjahat bukan hanya dari tindakan pembunuhan. Seorang raja yang hidup bersenang-senang di antara rakyatnya yang sengsara juga adalah seorang penjahat. Seseorang yang hidup senang di antara keluarganya yang miskin juga dapat dikatakan penjahat. Dan orang yang suka berpura-pura dan tidak mau menolong seseorang yang menderita sakit adalah juga seorang penjahat. Seperti halnya kakekmu itu, si Kuraya. Tidak. Kakek bukanlah seorang penjahat. Kakek adalah seorang baik. Guru bohong. Guru dusta. Tahukah kau bagaimana keadaanku saat ini? Untuk bergerak banyak pun aku tidak mampu lagi. Dan tahukah kau bagaimana keadaan kakekmu saat ini? Kelihatannya tidak jauh berbeda dengan guru. Bocah, kau harus lebih banyak lagi mengenal watak dari manusia. Kakekmu itu keadaannya tidaklah seperti aku. Kakekmu itu sangatlah pandai berpura-pura. Dia memiliki obat mujarab yang dapat menyembuhkan dirinya. Dan juga menyembuhkan diriku. Seandainya saja dia mau menolongku. Apakah guru yakin kakek memiliki obatnya? Apakah kau tidak melihat ketika dia memberikan obat yang berwarna kuning pada paman-pamanmu itu? Obat itulah yang amat kuperlukan, bocah. Jika memang obat itu dapat menyembuhkan guru, saya akan memintanya pada kakek. Kakek pasti akan memberikannya. Bagus. Bagus, bocah. Nah, beristirahatlah kau. Nanti sore kau boleh perlihatkan jurus serangan pertamaku padanya. Beristirahatlah. Baik, Guru. Hei, Kuraya! Ayo keluarlah kau dari persembunyianmu. Hadapilah serangan pertamaku. Ku beri waktu kau 2 hari untuk menyiapkan serangan mautmu. Tapi baru setengah hari kau sudah memanggil aku. Sudahlah. Kau layani saja serangan pertamaku. Ayo bocah, tunjukkanlah seranganku itu padanya. Baik, Guru.
Perhatikanlah, Kek. Hup, hait, hia, hait, hup, hia, hia, hup. Ayo, kau pecahkanlah seranganku itu, Kuraya. Kutunggu kau selama 5 hari. Ilmu kelas kambing saja kau tunjukkan padaku. Kurasa tanpa kubimbing, anak itu pun akan sanggup memecahkannya. Kau tidak percaya, Jeranggong? Baiklah. Coba kau mainkan satu jurus dari pembukaan kincir metumu. Jurus gerbang dewata. Apakah jurus gerbang... Kau mainkanlah jurus gerbang dewatamu yang terbaik. Tentu yang dimaksudkan kakek adalah gerbang dewata yang telah disempurnakan. Baiklah, Kek. Jeranggong. Perhatikan baik-baik pemecahan dari seranganmu tadi. Ayo, bocah. Hup, hup, hup. Hait, hia, hia. Hup, hait, hia, hait. Hup. Bagaimana, Jeranggong? Bukankah jurusmu tadi benar-benar tidak berguna? Anak itu saja sanggup memecahkan seranganmu itu. Setan! Kemari kau, Purbaya. Tunggu, jangan Purbaya. Sekarang giliranku. Serangan balasan belum kuberikan untukmu, Jeranggong. Anak itu tadi hanya memecahkan seranganmu. Ayo, kemari bocah, kemari. Setan! Awas! Aku akan membuat kau tidak berdaya dengan serangan berikutnya. Marilah kita ke balik batu sana, bocah. Aku akan membuat gurumu itu menyerah dan mengaku kalah padaku. Setan! Jeranggong hidup yang semula memang belum sepenuh hati memberikan jurus-jurus keistimewaannya menjadi geram dan penasaran ketika jurusnya dipecahkan oleh muridnya sendiri. Dan kini Raden Purbaya berpindah kepada Mamang Kuraya untuk menyiapkan serangan balasan pada Jeranggong. Sementara itu, Sariti dan Antingwulan yang sedang melakukan pengejaran untuk membebaskan Raden Karmapala dari tangan Mayang Kelasih dan Dika Hanggara telah berada di desa Kumparan. Semalam-malaman kita sudah mengelilingi desa ini, tapi kita tidak berhasil menjumpai mereka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Bulan? Malam tadi penyelidikan kita kurang teliti, Sariti. Kita coba mengulangi sekali lagi. Ayolah, kita ke sebelah timur desa ini. Baik, Bulan. Tunggu, Wulan. Aku melihat seseorang yang mencurigakan di depan penginapan sana. Orang itu tidak jadi keluar ketika melihat kita. Siapakah dia, Sariti? Aku tidak jelas. Orang itu mengenakan topi caping yang menutupi seluruh wajahnya. Ayo, Wulan, kita lihat ke sana. Itu, ke penginapan itu. Ayo, kita lihat ke dalam sana. Kita tanyakan saja pada orang-orang di sekitar sini. Tunggu dulu, Wulan. Kita coba lihat ke dalam sana. Lewat sini. Mau kemana kita, Sariti? Celaka. Tidak ada jalan di sini. Kita harus mencari jalan ke belakang penginapan ini. Itu pasti mereka. Ayo, Wulan, cepat kita keluar saja. Cari jalan ke belakang penginapan ini melalui atap, Sariti. Ayo. Hup, hup. Ayo ke sebelah sana. Hup. Berikan wanita iblis itu padaku, Sariti. Kau hadapilah laki-laki itu. Hup. Hei, berhentilah, Mayang. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Hup. Hiya! Celaka kita. Kita
Bu Wulan, mereka bukanlah buruan kita. Setan. Siapakah kau? Kau berani mempermainkan kami? Kurang ajar. Pastilah kau diperintahkan oleh kedua iblis itu. Hayo, katakan, siapakah kau sebelum kupecahkan kepalamu? Anting Wulan menjadi demikian geramnya ketika mengetahui bahwa dirinya telah tertipu kembali. Tangannya yang berisi kekuatan tampak bergetar, siap untuk diayunkan ke kepala dua orang laki-laki yang kini nampak ketakutan. Nah, pendengar sekalian, di manakah sebenarnya Mayang Telasi berada? Apakah Anting Wulan dan Sariti akan berhasil menemukannya? Dan bagaimanakah dengan kisah Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.